Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ta'lim kajian Ibu Solihah Semarang, yang semoga Allah Jalla wa ala memberikan selalu rahmat dan keberkahannya buat kita semua. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan taufik dan hidayah serta irsyadnya agar kita senantiasa berada di dalam amal yang diridhoi oleh Allah, bukan diridhoi manusia. Ya Bu ya. Jadi kita mencari suatu amal yang diridhoi hanya di sisi Allah, tidak harus diridhoi manusia. Sebagaimana mungkin yang telah kita ketahui, banyak di antara kita ini masih ingin mendapatkan penilaian dari makhluk. Betul apa tidak? Itu kita banget. Jadi kalau kita masih di situ levelnya, harus segera berbenah diri. Harus segera berbenah diri. Berarti apa yang dia ucapkan minimal 17 kali atau mungkin sekali aja sehari semalam, dalam sholatnya dia katakan di awal doa iftitahnya, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat itu sesungguhnya sholatku, Inna salati wa nusuki, sesungguhnya sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku, lillahi rabbil alamin, hanyalah buat Rabb semesta alam. Berarti ucapan itu palsu. Jadi ucapkan terus tuh. Bahkan ada yang gak absen 17 kali kan. Kok 17 kali? 5 kali sehari semalam, sebelum dia membaca suratul Fatihah setelah takbiratul ihram. Betul apa tidak? Minimal sekali lah dibaca. Setiap hari minimal sekali itu dibaca. Bagi yang doa iftitahnya itu. Kan doa iftitah banyak Bu. Bukan hanya Allahu Akbar kabira, tapi juga ada Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Bagi yang mengucapkan itu dan sering mendapatkan informasi tentang dalil itu, atau kita mengucapkannya langsung dan meyakininya, tapi kalau beribadah masih mengharapkan pandangan makhluk, berarti ucapan itu palsu. Semoga Allah Jalla wa ala memperbaiki niat-niat kita. Semoga Allah Jalla wa ala menolong diri kita untuk senantiasa diberikan taufik, hidayah serta irsyad, agar kita memurnikan ketaatan hanyalah mengharapkan wajah Allah Ta'ala semata, mengharapkan ridha Allah Ta'ala semata. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keselamatan bagi diri kita, ibu-ibu. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Duhai Allah, kami memohon kepada Engkau permohonan maaf dan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Semoga diberikan keselamatan dan kesejahteraan sampai kita bertemu di surganya Allah. Amin Allahumma
Amin. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah takdir Allah. Biasanya jarang sekali kalau habis kajian minggu yang lalu, kalau jadwal baru ya, minggu depannya ngaji lagi itu jarang banget saya. Karena jadwalnya harusnya sudah tertata sebulan sekali. Ini nggak tahu, yang jelas yang menggerakkan Allah, bukan saya. Dan qadar Allah, Bu, ini jadwal saya ternyata sudah benturan di tempat yang lain. Sebenarnya ini, karena dia tidak confirm ulang, ya saya kalahkan gitu. Harusnya dia, karena dianya lupa confirm, saya juga lupa. Memang takdirnya saya diperjalankan kemari. Ya Bu, ini bukan makhluk yang menggerakkan, bukan kemauan tuan rumah Bu Suharti, bukan kemauan saya, tapi kemauan siapa? Allah. Itulah kenapa minimal kita mengucapkan sehari semalam itu ketika Allah Jalla wa'ala mensyariatkan panggilan adzan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sekali adzan itu 4 kali kan? Berarti kalau kita jawab 20 kali itu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah. Makanya ibu-ibu, kalau ada seseorang di antara kita yang kemudian beribadah merasa itu karena kemampuannya, itu salah. Itu karena pertolongan siapa? Allah. Sampai tadi itu saya mampir ke masjid dulu, bersih-bersih, maksudnya ke belakang sama wudhu. Saya malu kalau ke sini, banyak ibu-ibu. Makanya tadi kan ada masjid itu. Kalau kemarin pertama kali saya kagok kan, udah telanjur belok, ada masjid gitu. Sekarang sudah tahu tempat transit saya, masjid di pertigaan. Nanti kalau saya terlambat cari aja di situ. Alhamdulillah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, kajian adab dengan menggunakan Kitabul Jami', satu bab yang berada di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah. Telah kita pelajari bersama kemarin ibu-ibu bahwasannya kenapa seseorang di antara kita itu hendaknya memperhatikan dengan benar agar kita ini mempelajari adab. Karena ujung atau hasil akhir dalam perjalanan ubudiyah seseorang, perjalanan ibadah seseorang adalah endingnya itu akhlaknya lebih baik. Jadi kalau kita sholat, kita ibadah yang lain, tapi akhlaknya, attitude-nya nggak ada yang berubah, ini ada yang salah dalam niat dan proses ibadah. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah deh. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, mungkin udah saya jelaskan ini hadis ini pertemuan yang lalu. Kita refresh sedikit ya ibu-ibu. Karena kalau ngaji sepekan sekali aja, yang mencatat aja lupa, apalagi yang nggak nyatet. Dan apalagi kemarin nggak datang, tambah nggak ngerti gitu ya. Ini bukan nyindir yang nggak datang, bukan. Artinya harus diulang gitu ya. Itu kajian kitab gitu ibu, jadi diulang dikit, nanti lanjutkan lagi gitu ya. Bahkan ibu-ibu, di sini ada hadis dari sahabat Nawas bin Sim'an radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nawas bin Sim'an, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu anil birri wal ithmi, tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Nabi menjawab kebaikan itu apa? Faqala al birru husnul khuluqi. Yang namanya kebaikan itu akhlaknya baik, attitude-nya itu bagus. Ini namanya kebaikan itu loh Bu. Hasil hasil akhirnya, resultnya itu yaitu. Bukan kemudian sholatnya aja yang tambah bagus, maksudnya bagus ini tambah banyak jumlahnya, puasa sunnahnya dia bagus, sodakohnya tambah oke gitu ya. Bukan itu saja, tapi ada yang berubah dari perbuatan kita. Sebenarnya ibu, kalau kita berbicara yang namanya kebaikan, jadi saya teringat nanti insyaallah taala kita sampai pembahasan itu. Jadi saya teringat kebaikan itu kan banyak. Insyaallah taala nggak saya kupas di kesempatan ini. Terutama itu berada di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 sebenarnya. Di awal-awal juz 2.
Di situ Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita atau memberikan informasi kepada kita, ini loh yang namanya kebaikan. Banyak banget loh Bu. Nanti tafsirnya kalau kita udah sampai hadis ini ya. Nggak sekarang saya kupasnya. Tapi yang jelas di sini, yang namanya kebaikan itu dari beriman kepada Allah sampai kemudian muncullah pada akhirnya kesabaran, yang merupakan itu adalah perjalanan akhlak yang mulia. Bu, orang yang sabar itu berarti akhlaknya bagus enggak? Banget. Diapa-apain nggak bales gitu. Betul nggak? Betul kan? Nggak ada dendam sama sekali. Itu karena sabar. Dan ibu faham, as-sabru thamaratul iman, thamaratul ikhlas. Kesabaran itu adalah buah dari keikhlasan. Semakin ikhlas seseorang, semakin sabar. Semakin gak sabar seseorang, semakin menunjukkan dia gak ikhlas sebenarnya. Masuk gak? Jadi sabar itu, as-sabru thamaratul ikhlas. Sabar itu adalah buah dari keikhlasan. Semakin, sekali lagi, semakin dia ikhlas, semakin dia sabar. Semakin seseorang itu tak sabar, semakin menunjukkan dia itu tidak ikhlas sejatinya. Faham ya ibu ya? Nabi SAW, siapa yang menandingi akhlak Nabi? Gak ada. Sebagaimana telah kita kupas di awal kajian, Allah sampai bersumpah dalam surah Al-Qalam kan ayat keempat. Ibu udah ulangin belum tuh? Udah dibaca belum? Itu catatannya dibaca, buka kepeannya. Ini nggak ujian kok, tenang aja. Bukankah Allah Ta'ala katakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Lah kalau Nabi sesam dibilang akhlaknya di atas mulia, Nabi apa pernah Bu dendam sama orang? Nggak pernah. Sabarnya pol-polan wis Bu, pol-polan. Nah makanya kenapa kemudian di antara surah Al-Baqarah 177 tadi itu, di situ kan ada kalimat Allah di kalimat terakhir itu, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Itu kata Allah. Dan orang-orang yang mereka sabar tatkala diuji kesulitan, kehempitan dan kepayahan tatkala mereka itu dalam kondisi perang. Ulaika alladzina sadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur, jujur keimanannya, jujur lisan, jujur perbuatannya. Itu ya Bu, yang ingin kita capai ketika orang itu terbukti akhlaknya mulia, sabar tuh orangnya Bu. Dionek-onek ke wong, dicaci maki sama orang, gak akan mau balas. Bahkan level tertingginya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita ini dipuji orang alhamdulillah, dimaki orang sakit hatinya bukan main. Betul nggak? Betul nggak Bu? Dipuji orang alhamdulillah, senang banget. Itu kita banget ya. Berarti levelnya belum akhlak yang mulia. Kalau dicaci maki orang, disindir dikit aja loro hati. Ustadznya nyindir. Sesuk rasa balik meneh ngono. Ini nggak ada yang move on toh ini, Bu? Berarti dari kajian kemarin nggak ada yang move on ini, malah nambah. Kan kemarin kita deal, ibu kalau kajian adab itu siap tersinggung nggak? Kemarin siap katanya. Siap kan? Ini ada yang siap balik pulang apa nih tetap ngaji? Oh, alhamdulillah. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, kalau seseorang di antara kita diuji itu sama Allah, direndahkan, dihina, bahkan mungkin aib kita terungkap, lalu masih sakit hati, lebih senang kalau dipuji, berarti belum memiliki akhlak yang mulia. Belum. Maaf ya Bu ya. Tapi kalau ini, semoga kita sampai di titik ini nih. Amin Allahumma amin. Kalau dipuji dan dihina itu sama aja perasaan hatinya, dan sama-sama ucapannya alhamdulillah, top. Tingkat yang lebih tinggi lagi, ini tingkatnya para waliullah nih, para sahabat. Dipuji, dia loro hati malah tidak suka. Tapi dihina malah senang. Tapi nggak kemudian dia katakan, hina terus, saya senang. Nah itu bodoh namanya. Maksudnya dia itu kalau dihina orang senang. Kenapa dia senang?
Berarti itu introspeksi buat dirinya. Oh, mungkin ada hal yang kurang baik pada diri saya. Mungkin ada hal yang perlu saya perbaiki. Kan gitu, Bu. Paham ya, Bu ya? Nah, maksud saya hasil akhir perjalanan kita itu nanti belajar adab tuh sampai di situ tuh. Mau nggak, Bu? Ini kan kalau saya boleh ngomong nih, start from the end. Kayak Ibu nonton film India itu loh, Bu. Hasil akhirnya diceritakan dulu, nanti breakdown ke bawah. Ibu paham maksud saya? Kenapa saya harus ceritakan endingnya kita kajian adab ini di sini nih, supaya ibu bersemangat gitu loh. Hasil akhirnya nanti di situ tuh loh. Tapi prosesnya ini yang masing-masing kita pasti beda. Pasti beda, wis. Ada yang gagal berulang kali, ada yang gagalnya sebentar terus kemudian dia wake up lagi, bangkit. Ada yang berulang kali jatuh bangun, dan kemudian dia merasa dirinya tidak berhasil. Dan perlu saya sampaikan sama ibu-ibu ya, Allah Jalla wa'ala tidak pernah ingin mengambil hasil akhir dalam perjalanan ibadah kita, tapi proses yang kita lalui. Ya, Bu, Allah nggak minta hasil akhir kamu tuh gimana, enggak, tapi proses kamu tuh gimana. Ibu nih loh ngaji sampai ngantuk-ngantuk, itu yang dinilai Allah. Ngantuk gitu, itu yang dinilai Allah tuh. Bener itu, serius. Paham, Bu ya? Bener. Ini mata berkedip seseorang, mata yang terbuka terus tertutup, kedap-kedip itu dalam kajian itu jauh lebih baik dibandingkan mata yang melotot karena melihat sesuatu yang nggak baik. Bukan berarti saya suruh ibu tuh kemudian ngantuk terus, tapi ngantuk dalam kajian tuh jauh lebih baik daripada terjaga ketika dia bermaksiat. Nonton debat Dungdung Jos misalnya, tahu debat Dungdung Jos, Bu? Campur saru nih loh, Bu. Ya aja nggak usah tahu lah. Saya pernah, Bu, ini sedikit cerita ya, ini mukaddimah nih. Saya pernah ke Surabaya berapa tahun yang lalu, itu naik bis. Itu pertama dan terakhir. Dari awal naik sampai ke Surabaya, Bu, dangdut tok di sini. Subhanallah, saya nggak pakai earphone lagi, Bu. Udah saya kemudian ya Allah istighfar ya, Bu, saya ngelihat itu ke jendela supaya saya nggak melihat televisinya itu loh, Bu. Jebule pantulannya ke jendela, Bu. Umat nih. Wes, musibah di atas musibah itu. Jadinya ngerti campur saru, tau, Bu. Ya Allah, semoga saya yang pokoknya saya kalau ke Surabaya tidak mau lagi naik bis lah. Bukan berarti semua bis, tapi rata-rata bis itu pasti hiburannya begitu tuh. Betul kan, Bu? Kok Ibu tahu? Ibu pernah? Enak itu naik kereta aja lah atau naik kendaraan pribadi ya. Taib. Ibu yang mengatakan Allah, itu maksud kami. Semoga saja kita sampai di titik itu. Sebelum kita lanjutkan, Ibu, saya ingin menyampaikan dulu perkataan seorang ulama di kalangan tabi'in, namanya Abdullah ibnu al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Ya, siapa namanya? Abdullah bin al-Mubarak rahimallahu ta'ala, seorang ulama di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan, min tahawani bil adabi, man tahawani bil adabi uquba biharamani sunani, wa man tahawanu bis sunani uquba bil haramil faraid, wa man tahawani bil faraid uquba bil haramil ma'rifah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Abdullah ibnu al-Mubarak? Barang siapa yang dia menyepelekan adab, barang siapa yang dia menyepelekan perkara adab, dia akan dihukum oleh Allah, diharamkan untuk mengerjakan yang sunnah. Sunnah ini maksudnya itu bukan sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, Bu. Bukan hanya itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khalafai rasyidin al-mahdiyyin. Itu sabda Nabi, Bu. Maka atas kalian ikutilah petunjukku dan petunjuknya Khalafah Rasyidin. Siapa Khalafah Rasyidin, ibu-ibu? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lah barang siapa yang dia menyepelekan perkara adab, artinya dia nggak mau peduli adabnya kayak apa, maka Allah Ta'ala akan menghukum dia, diharamkan diri dia, dicegah oleh Allah untuk bisa apa? Mengerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan barang siapa yang menyepelekan perkara sunnahnya Nabi, petunjuknya Nabi, akan dihukum oleh Allah, diharamkan dia untuk mengerjakan yang wajib. Tuh, Bu.
Lah iya, bagaimana kita mau mengerjakan yang wajib? Wong kita ini nggak bisa mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, perlu saya ingatkannya, ini buat diri saya. Seseorang yang katanya cinta sama Nabi bukan hanya lisannya aja bersolawat. Kalau memang cinta Nabi buktinya hanya lisan aja bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa bedanya dengan laki-laki yang suka menggombali tuh cewek-cewek? Terus Mahmud, ketawa dia. Paham ya? Ya kalau suka gombali kan, gimana kabarnya beb? Udah makan beb? Babeb. Gitu kan? Apalagi tahu kalau si wanita ini kesepian, di proof terus sama dia tuh. Udah sholat malam, beb. Nah, ukhti fillah. Nah, udah mulai keren bahasanya. Barakallahu fi umrik ya. Cowok gombal. Kalau nggak gombal datang nikahi. Itu serius. Betul nggak? Tak, kalau itu tanpa status perempuan, yang kalau ini bojone wong ya ojo. Paham ya Bu ya? Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau seseorang itu, ini kita kan menjelaskan perkataan Abdullah ibn Mubarak ini. Ini masih muqaddimah seri kedua loh Bu. Belum masuk kitabnya, sabar ya. Kita kan tadi kita mendengar perkataan Abdullah ibn al-Mubarak, barang siapa yang menyepelekan perkara sunnah, dia akan dihukum oleh Allah, dihalangi dalam perkara-perkara yang faraid, perkara yang apa? Wajib. Perkara yang penting. Sebentar. Akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang wajib. Sebagaimana tadi saya katakan, kalau ada seseorang yang mengakui dia menyepelekan perkara sunnah, tapi saya ulangi nih Bu ya, urutannya begitu. Kalau dia nggak belajar adab, pasti akan dihalangi dari sunnah Nabi. Ya, kalau dia sunnah Nabi dia sepelekan, dia akan dihalangi dalam perkara-perkara wajib. Ibu paham nggak? Paham ya? Lah tadi saya katakan orang mengakui cinta sama Nabi, tapi hanya sholawat doang. Kesehariannya nggak mencontoh Nabi, ibadahnya nggak mencontoh Nabi. Pokoknya saya ikut Pak Ustadz, ikut Pak Iyai, ikut ulama. Loh, nggak bisa ngikut Bu. Lah setiap ulama hari ini itu manusia biasa, sama seperti kita. Betul apa tidak? Bu, saya sudah sampaikan di kajian saya, bisa jadi ibu itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan Salahuddin. Kita nggak tahu siapa yang paling mulia di hadapan Allah. Betul apa enggak? Siapa yang paling takut kepada Allah? Belum tentu ustadznya. Kebetulan aja ini kalau seperti dulu ibu kalau kerja kelompok, kan ada ketua kelompoknya kan. Lah saya ketua kelompok bukan berarti ketua kelompoknya lebih bagus. Lebih tahu dulu ilmunya dan lebih bisa baca kitabnya ulama. Besok kalau ibu bisa pun, bisa jadi ibu lebih baik daripada saya. Amin Allahumma amin ya. Karena keberhasilan seorang guru tuh muridnya harusnya lebih baik daripada gurunya. Jadi kalau selamanya itu muridnya mau dianggap rendah aja, itu ustadznya modus sudah deh. Nanti kalau muridnya pinter-pinter, harus dipanggil meneh, ngono. Mumet kayak ustadz kayak ini. Ya Bu ya, nggak boleh loh. Dai muridnya itu targetnya itu biar bodoh selamanya, nggak boleh. Harusnya muridnya jauh lebih baik. Itu pesannya guru-guru kami Bu. Makanya Ibu ya, jangan berpendapat atau jadi mindset di dalam hati pikiran kita, ya Allah cinta sama Nabi itu hanya sholawat. Nggak cukup Bu. Untuk mendapatkan sunnah Nabi, mendapatkan syafaat Nabi dan mampir di telaga Kautsar Nabi, itu harus mencontoh Nabi dari semua iman, ibadah dan akhlaknya. Maka barang siapa yang menyepelekan sunnah, dia akan dihalangi perkara-perkara yang wajib. Wa man tahawan bil fara'idi uquba bil haraman al ma'rifah. Barang siapa yang menyepelekan perkara yang wajib, dia akan dihukum sama Allah, dihalangi untuk ma'rifat. Ma'rifat sama Allah berarti apa? Mengenal Allah. Berarti nggak akan sampai derajat takwa ibu-ibu. Coba ibu perhatikan tuh kalimatnya. Berarti sumbernya atau pembuka pintunya apa? Adab. Ya kan adab dulu. Adab, sunnah, wajib, ma'rifat. Kan gitu Bu. Jadi mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang care, barang siapa yang concern, barang siapa yang fokus, khusyuk mempelajari adab, akan dibuka pintu selebar-lebarnya untuk mengenal sunnah Nabi SAW. Dan barang siapa yang mencintai sunnah Nabi,
Itu kan pemahaman sebaliknya begitu. Barang siapa yang mencintai sunnah Nabi dan dia mengerjakannya, merindukannya, tidak cukup nih sunnah Nabi hanya seputar sholat, seputar puasa. Ya bukan, nggak cukup. Sunnah Nabi itu banyak. Ibu selalu berwajah manis di depan saudaranya, itu kan sunnah. Senyum tuh nggak boleh pilih-pilih. Senyum tuh sama siapa aja. Kalau sama yang dia demen senyumnya lebar, sama yang nggak dia demen kecut kayak jeruk purut gitu. Nggak boleh. Ya, ini sunnah. Kalau barang siapa yang dia dibentangkan sunnah, dia mudah mencintai sunnah Nabi, mengerjakannya, akan dibuka sama Allah segala bentuk-bentuk amal-amal yang wajib yang dia dikerjakan. Bahkan ibu, kalau dia dibentangkan oleh Allah, diberi kemudahan untuk mengerjakan yang wajib, akan sampai tingkatan dia ma'rifat kepada Allah, betul-betul mengenal Allah Jalla wa'ala. Tuh, mau nggak bu kita sampai di titik itu? Masa selama ini kita belajar Islam itu hanya kulit arinya doang? Ya bu ya, masa seputar itu doang? Puluhan tahun, apalagi ibu-ibu ini ada seusia ibu saya, ada yang 65an kan ada kan? Eyang Ti berapa? 60an ada? Ini barisan Eyang Ti yang mana sih? Atau udah pakai ini nggak tahu semua Eyang Ti-nya yang mana? Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat ya, itulah kenapa kita harus belajar adab. Mau nggak bu kita diberikan posisi ma'rifat kepada Allah? Nah, itu berarti apa? Menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita masuk hadis yang pertama dalam Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah telah merahmati dan memberikan ampunan dosa-dosa bagi Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Amin. Dan ibu, saya menggunakan di sini tafsir dari kitabnya Minhatul Alam. Jadi saya nggak berani karena isi kitab ini kan hanya hadis. Ya. Kalau hadis ini nggak boleh tafsirkan sembarang bu. Harus yang mentafsirkan tuh ulama. Jadi saya nggak akan ngarang di sini ya. Saya menggunakan tafsir seorang ulama bernama yang udah meninggal nih, wafat. Namanya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, nama kitabnya apa? Minhatul Alam. Jadi kalau ibu ngaji sama saya, jelas kitabnya.